Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para peserta upacara harlah ke-80 untuk bangsa kita yang kita cintai bersama, Indonesia. Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kepada pembimbing kita untuk mengarahkan kepada yang hak dan menyingkir yang batil, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan kelak menjabat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin peserta upacara yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita mengenang perjuangan besar para pendiri bangsa, kakek moyang kita bersama. Mungkin ada di antara kita, dan saya hakul yakin semua kakek-kakek kita adalah seorang pejuang. Mereka mungkin gugur di medan perang, dan mungkin sebagainya adalah gugur di medan saat kemerdekaan. Bangsa ini seperti dikatakan oleh sejarah, mungkin satu-satunya bangsa yang bisa mengusir penjajah, dan harganya sangat-sangat mahal. Kita hari ini hanya diminta untuk mengenang kembali, mengheningkan cipta, dan untuk mendoakannya. Tetapi di antara kita mungkin masih ada yang enggan, masih belum sampai hatinya pekah untuk datang ke sini. Dan kita doakan yang sakit sembuh, yang sakit raganya sembuh, yang sakit mentalnya sembuh. Hubbul waton wal hanin ilahi masru'iyah, hadis. Mencintai negeri wal hanin ilayah, membangunnya juga termasuk mengisinya dan menyemarakkan peristiwa kemerdekaan adalah fardu ain. Ya, kita bisa lihat para sesepuh kita, Habib Hasyim Asy'ari, ya, itu menggabungkan antara hubbul waton dan hubbud din sebagai salah satu tarikan nafas atau menjadi satu nafas tau'amani. Jadi seperti saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan, mencintai bangsa, mencintai agama seperti satu tarikan nafas. Mencintai bangsa otomatis mencintai agama, dan mencintai agama otomatis mencintai bangsa. Hari ini kita buktikan kita punya kecintaan kepada bangsa ini hanya untuk memperingati saja. Maka karena fardu ain, maka yang darurat mungkin hari ini sakit, yang darurat mungkin hari ini bekerja, yang darurat tidak bisa libur. Mudah-mudahan ada rasa cinta di antara hari-hari sibuknya. Yang masih belum sadar karena sakitnya, kita doakan mudah-mudahan mereka sembuh. Dan hari ini kita juga panjatkan doa untuk pahlawan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Muhammad bersabda, lam yaskur nasa lam yaskurullah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia, yang tidak berterima kasih kepada pahlawannya, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, dan berarti kufur nikmat. Naudzubillah min dzalik. Kita diminta untuk mengenang, diminta untuk upacara saja, kadang-kadang masih enggan. Bamun sudah sesepuh itu kita saksikan selalu upacara. Bahkan saya membaca buku, Bamun tidak pernah alpah untuk upacara meskipun dalam keadaan sakit. Mbah Hasyim Asy'ari sejak merdeka sebelum kapundhut juga terus upacara dengan punyai para pendiri bangsa kita. Semua upacara, Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ahmad Bisri, semuanya upacara. Kita minimal setahun ini mengheningkan cipta. Hadirin rahimakumullah, salah satu peletak dasar kebangsaan kita yang bisa memerdekakan sebagaimana yang sudah dipotret oleh Ahmad Sahab dalam bukunya Al-Alamah Hasyim Asy'ari, Wadi'ul Lubnah Istiqlal Indonesia. Hasyim Asy'ari Syekh Al-Alamah adalah peletak dasar kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan tanpa ada ketua sumubu semacam mufti, tidak akan pernah ada sumubah, yaitu cabang-cabang atau sumubako. Kemudian disitulah berdirinya organisasi Hizbullah Sabilillah. Dan dalam keadaan seperti itu, ketika Mbah Hasyim Asy'ari menolak Jepang untuk sekirai menyembah matahari jam 7 pagi, kemudian dipenjara, mungkin tidak akan pernah pemberontakan, dan mungkin bangsa ini masih belum merdeka. Hizbullah Sabilillah adalah
ada cikal bakal santri yang memerdekakan bangsa Indonesia. Sejarah ada, arsip ada, mari kita baca bersama. Para hadirin upacara, kita bisa membayangkan juga tanpa ada resolusi jihad yang dikumandangkan, ditakbirkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari 22 Oktober 45, maka mungkin bangsa ini akan dijajah kembali. Mbah Hasyim Asy'ari panutan kita, kiai kita, beliau perintis dan pendiri terpenting di dalam sejarah Nahdlatul Ulama, adalah seorang pejuang dan pemerintah mengakui dan nampak sebagai pahlawan besar bangsa Indonesia. Kita bisa mengenang sedikit kepahlawanan Syekh Hasyim Asy'ari dari keteladanan hidupnya. Tapi sebelum ke sana, izinkan masih panas sedikit, kita mendapatkan sedikit uswatul hasanah. Arti pahlawan, mujahid di dalam Maqayisul Lughah yang ditulis oleh Abu Zakaria, yang ditulis juga fi Tahdhibil Asma' wal Lughat Imam Nawawi, juga banyak kamus-kamus yang lain punya 6 pengertian. Pahlawan itu berarti yang pertama mu'alij, penawar luka, penyembuh luka. Hidup ini dipandang penuh tantangan, hidup dipandang penuh penderitaan. Bagi seorang pahlawan, seorang mu'alis, maka dia harus menjadi penawarnya, harus bisa mengganti hari-hari yang pedih, hari-hari yang duka itu dengan kepahlawanan, yaitu menebusnya dengan gembira. Maka dalam kondisi apapun yang ia bisa bergembira, yang bisa syukur nikmat atas kehidupan, maka itu seorang pahlawan. Mungkin di tempat terpencil ini kita banyak mengeluh, jauh dari kota, jauh dari keramaian, tapi yang syukur nikmat udara yang segar, tempat yang sangat rindang ini, dialah pahlawan yang bisa mensyukuri nikmatnya. Itulah salah satu watak pahlawan. Yang kedua adalah al-musafir, pengelana, adventure. Kita alhamdulillah diberikan sebagai pengelana sudah di tempat yang terpencil ini, di pojok ini. Pahlawan-pahlawan besar juga seorang pengelana. Syekh Hasyim Asy'ari juga seorang pengelana dari Jombang, kemudian pergi ke beberapa pesantren yang ada di Sidoarjo, Siwalan, kemudian yang ada di Makholil, di Semarang, di Sore Darat, kemudian di Langitan, sampai nanti ke Mekah dan kembali ke Mekah lagi. Adalah ciri seorang pahlawan. Dia tidak mau berhenti karena dalam pengelana, dalam musafir menemukan jati diri. Orang yang sedang menemukan jati diri tidak mungkin diam diri, tapi dia senang berkelana sampai di tempat pada suatu nanti ada pengabdian. Yang ketiga, kepahlawanan juga berarti al-muta'alim, pembelajar. Mbah Hasyim senang sekali belajar. Belajar apa saja, termasuk belajar geografi, belajar administrasi negara, dan belajar-belajar yang lain. Kita alhamdulillah ditakdirkan sebagai santri, sebagai asatid, sebagai rakyat juga harus mau terus belajar dan belajar. Belajar inilah sifat kepahlawanan. Mbah Hasyim juga begitu. Yang keempat adalah al-muharib, perintis, penggerak. Kita alhamdulillah ditakdirkan sebagai penggerak upacara ini sudah dianggap pahlawan. Siapapun yang merintis jalan kebaikan, Mbah Hasyim kita tahu meskipun punya pesantren ayahnya, pesantren yang besar Al-Asy'ari, ya Syekh Al-Asy'ari, tetapi masih mendirikan Tebuireng dan merintis dari tempat kegelapan, dari tempat penuh maksiat, pelacuran dan preman di sana. Mbah Hasyim sebagai perintis juga koperasi, Mbah Hasyim juga sebagai perintis organisasi penyatuan MIAI sampai IAI Adan, nanti Nahdlatul Ulama. Yang punya jiwa muharib, perintis dan penggerak itu adalah pahlawan. Kemudian berikutnya arti dari pahlawan, mujahid dan muharib adalah pemenang, al-muharib atau al-faiz. Senang kompetisi, senang jadi kompetitor. Hidup harus menjadi sang juara, karena tidak mungkin nanti ada kemerdekaan tanpa perlawanan. Kita bayangkan seandainya Mbah Hasyim tunduk dalam peraturan atau kewajiban segerai, maka tidak ada perlawanan dan tidak ada kemenangan, juga tidak ada mempertahankan di dalam resolusi jihad. Mbah Hasyim seorang petarung, seorang pemenang. Kemudian arti selanjutnya dari kemerdekaan yang keenam adalah al-khotim, pelayan, cinta kasih, ada kepekaan. Tidak mungkin orang yang bisa melayani tanpa kepekaan, dan tidak mungkin orang yang bisa melayani jadi khodim itu tanpa kepedulian dan kasih sayang. Mbah Hasyim sejak nyantri di Makholil sudah berjuang menemukan cincinnya istrinya Mbah Khalil saat hilang dan masuk ke dalam sepiteng atau di dalam WC. Mbah Hasyim mencarinya, menguras sampai habis air sepiteng dan menemukan cincin. Baginya
melayani seorang guru membahagiakan adalah ridho Allah. Mbah Hashim sudah kita kenang namanya jadi pahlawan besar karena khotim-khotimnya. Di Siwalan Mbah Hashim juga rajin membersihkan pesantrennya, pondoknya, mengecat lantainya, mengecat dindingnya, mengecat semua yang nampak suram. Ketika gendang itu bocor, dia yang naik ke atas paling dulu. Sejarah menuliskan itu, dan saya sendiri sudah menulis Penakluk Badai, buku yang setebal 500 halaman. Mbah Hashim ketika di Kiai Soleh Darat juga orang yang paling dulu untuk mencari rumput, memberikan makan sapi dan ternak. Kiai Soleh Darat sebagai khotim tidak mudah, butuh kepekaan, butuh sosial yang tinggi, dan butuh kasih sayang. Dengan itulah hidup bermakna, dengan itulah hidup bisa bergembira, dengan itulah hidup bisa bersyukur, dan bagi orang yang bersyukur akan menjadi pahlawan. Tetapi hari ini ada sedikit sebagian kita yang tidak punya kepekaan, tidak punya nasionalisme, tidak punya empati terhadap kemerdekaan yang kita perjuangkan. Hanya upacara saja, mungkin masih banyak alasan. Tapi kita khusnudon, mereka sedang sangat sibuk, mereka mungkin sedang terlelap tidur semalam wiridan karena tirakatan, mungkin juga sedang sakit. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan teman kita yang sakit diberi kesembuhan, dan yang belum benar-benar sadar, Allah berikan kesadaran untuk mencintai bangsa ini sedalam-dalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.